Produksi drone Rusia meledak, 100 unit sehari siap hujani Ukraina dan NATO. Bocoran dokumen Uni Eropa, Gaza terancam jadi bencana buatan manusia terbesar abad ini. Trump versus Xi Jinping, perang dagang memanas lagi, sengketa mineral langka bisa picu krisis baru. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita yang pertama, Rusia diam-diam membangun kekuatan militer baru yang tidak terduga-duga. Bukan tank, bukan jet tempur, tapi drone kamikaze murah yang bisa diluncurkan ratusan sekaligus. Bukan hanya mengancam Ukraina, tapi juga menjadi mimpi buruk bagi NATO. Hari ini kita akan membahas bagaimana industri pertahanan Rusia berubah secara drastis sejak 2022 dan kenapa produksi massal drone murah ini bisa menjadi game changer di medan perang global. Awalnya Rusia tidak punya teknologi drone kamikaze sendiri, tapi semuanya berubah ketika mereka menggandeng Iran. Drone Shahed 136 buatan Iran menjadi tulang punggung baru strategi militer Rusia. Melalui lisensi, Rusia mulai memproduksi sendiri drone ini, dan sekarang mereka menyebutnya Geran. Pada pertengahan 2022, Rusia hanya mampu memproduksi 300 unit per bulan. Tapi kini, lebih dari 100 drone diproduksi setiap hari. Laporan dari The Economist menyebutkan bahwa target produksi Rusia bisa mencapai 500 drone per hari. Artinya, dalam seminggu mereka bisa menghujani Ukraina dengan lebih dari 1.000 drone kamikaze. Dan yang lebih mengejutkan, semua ini bisa dilakukan dengan biaya yang sangat murah. Untuk satu unit drone Shahed 136, biayanya hanya sekitar $35.000. Beberapa sumber bahkan menyebut bisa ditekan hingga di bawah 3.000. Bandingkan dengan rudal MIM-104 Patriot milik NATO yang harganya mencapai $3,8 juta per unit. Satu rudal Patriot sama dengan lebih dari 100 drone Shahed. Ini membuat strategi serangan massal menggunakan drone menjadi jauh lebih efisien dan sulit dilawan. Rusia kini rutin meluncurkan ratusan drone sekaligus dalam satu serangan. Pada 26 Mei 2025, Rusia menyerang Ukraina dengan 298 drone dan 69 rudal dalam satu malam. Yang lebih mengkhawatirkan, Rusia kini memproduksi drone dan rudal lebih cepat dari penggunaannya. Artinya, stok mereka terus bertambah. Tekanan ke Ukraina semakin besar. Produksi besar-besaran ini bukan hanya ancaman untuk Ukraina. Ini sinyal keras ke NATO dan negara-negara barat. Dengan pertahanan udara Ukraina makin lemah dan pasokan dari barat yang melambat, Rusia mendapat momentum baru. Para analis menyebut drone kamikaze ini sebagai salah satu aset paling transformatif dalam perang modern. Murah, sulit dilacak, dan bisa menyerang dengan presisi. Perang masa depan mungkin tidak akan dipenuhi suara ledakan rudal besar, tapi deru motor kecil ribuan drone kamikaze. Apakah ini awal dari babak baru peperangan asimetris? Ataukah Barat akan menemukan cara untuk melawan balik gelombang drone ini? Di berita selanjutnya, bocoran mengejutkan dari sebuah dokumen rahasia Uni Eropa mengungkap potret kelam yang selama ini hanya menjadi dugaan. Gaza disebut sedang menuju bencana buatan manusia terbesar abad ini. Dokumen itu menyebutkan adanya dugaan pelanggaran berat hukum perang dan memperlihatkan bagaimana kepentingan ekonomi telah membungkam tindakan nyata. Dokumen internal Uni Eropa yang mulai beredar sejak November 2024 ini menggabungkan data dari PBB, ICC, hingga Mahkamah Internasional. Kesimpulan utamanya, terjadi pelanggaran sistematis,
terhadap prinsip dasar hukum perang internasional di Gaza. Salah satu tuduhan paling serius adalah penggunaan kelaparan sebagai metode perang, strategi yang secara eksplisit dilarang oleh hukum internasional. Melalui blokade bantuan kemanusiaan, lebih dari 2 juta warga Palestina kini menghadapi krisis pangan akut. Lebih dari 500 serangan dilaporkan menargetkan rumah sakit dan tenaga medis. Dari 36 rumah sakit yang sebelumnya beroperasi, hanya 16 yang masih bertahan hingga akhir 2024 dan itu pun dalam kondisi terbatas. Penghancuran sistematis infrastruktur medis ini memperparah krisis kemanusiaan, meninggalkan jutaan warga sipil tanpa layanan kesehatan dasar. Meskipun laporan ini mengandung temuan serius, belum ada sanksi yang dijatuhkan terhadap Israel. Salah satu alasannya adalah keberadaan perjanjian asosiasi Uni Eropa Israel senilai 15 miliar euro per tahun. Perjanjian ini mengharuskan penegakan HAM, namun implementasinya dipertanyakan. Sementara itu, pertemuan penting para menteri luar negeri Uni Eropa dijadwalkan berlangsung pada 23 Juni. Mereka akan membahas kemungkinan penangguhan sebagian perjanjian sebagai tekanan diplomatik agar akses kemanusiaan ke Gaza diperluas. Isu ini telah memecah Uni Eropa secara politik. Irlandia, Belgia, dan Spanyol mendukung aktivasi pasal 2 untuk meninjau pelanggaran HAM secara resmi. Sebaliknya, Jerman dan Italia menolak, dan Hungaria bahkan mengancam memveto pemutusan perjanjian sepenuhnya. Perpecahan ini mencerminkan tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab moral terhadap tragedi kemanusiaan. Saat dunia menunggu langkah tegas, tekanan hukum internasional terus meningkat. Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap PM Benjamin Netanyahu dan mantan Menhan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Mahkamah Internasional tengah menangani gugatan genosida terhadap Israel. Meski demikian, belum ada perubahan nyata di lapangan. Kekerasan dan penderitaan terus berlanjut. Hingga kini, lebih dari 54.000 warga Palestina telah tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Kelaparan menghantui jutaan lainnya. Uni Eropa tahu, dunia tahu, tapi apakah akan ada tindakan? Bocoran dokumen ini tidak hanya membuka mata, tapi juga menampar nurani internasional. Pertanyaannya, berapa lama lagi dunia akan menonton dalam diam? Amerika Serikat dan China kembali berada di ujung tanduk. Perang dagang yang sempat mereda kini memanas lagi. Kali ini karena sengketa soal mineral langka. Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping baru saja menggelar panggilan telepon penting di tengah ketegangan yang meningkat. Apa yang dibicarakan dan mengapa ini bisa memicu krisis ekonomi global? Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China bukanlah hal baru. Namun, kali ini pemicunya lebih serius, yakni soal mineral langka. Mineral ini sangat dibutuhkan untuk membuat baterai mobil listrik, chip semikonduktor, sistem senjata militer, hingga perangkat teknologi tinggi lainnya. Pada April lalu, China secara sepihak menangguhkan ekspor sejumlah mineral penting, termasuk logam tanah jarang. Dunia industri langsung terguncang. Amerika yang sangat tergantung pada impor mineral ini langsung meradang. Kamis 5 Juni 2025, dalam panggilan selama lebih dari 1 jam,
Xi Jinping meminta Amerika Serikat mencabut kebijakan perdagangan yang dianggap merusak ekonomi global. Ia juga memperingatkan Trump agar tidak memprovokasi soal isu Taiwan. Trump respon dengan menyebut pembicaraan berjalan positif dan mengumumkan akan ada pertemuan lanjutan antara delegasi perdagangan dalam waktu dekat. Tapi, benarkah semuanya berjalan baik? Trump mengumumkan bahwa delegasi Amerika Serikat yang terdiri dari Menteri Keuangan Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Perwakilan Dagang Jamieson Greer akan bertolak ke China. Pertemuan ini bertujuan menyelamatkan kesepakatan gencatan senjata dagang 90 hari yang dicapai pada 12 Mei lalu. Kesepakatan tersebut memang mencabut sebagian tarif, namun tidak menyentuh isu utama seperti mineral langka, Taiwan, dan fentanyl. Apa sebenarnya pentingnya mineral langka ini? Logam tanah jarang seperti neodymium dan dysprosium sangat penting dalam pembuatan magnet berdaya tinggi, chip komputer, sistem rudal, dan kendaraan listrik. Dengan menghentikan ekspor, China bisa menekan industri otomotif, pertahanan, hingga teknologi Amerika. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini sudah menyentuh aspek keamanan nasional Amerika Serikat. Trump tahu hal ini, dan jika suplai terganggu, maka pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat bisa melambat, terlebih menjelang tahun politik. Xi Jinping menggunakan isu mineral ini sebagai alat tekanan geopolitik. Ketegangan soal Taiwan belum selesai, dan kebijakan Trump yang kerap berubah-ubah membuat sekutu Amerika Serikat dan pelaku bisnis internasional waspada. Dalam banyak kasus, Trump mengancam dengan tarif atau sanksi, lalu mencabutnya di menit-menit terakhir. Pendekatan yang sulit diprediksi, dan inilah yang membuat banyak negara bingung menentukan sikap. Apakah perang dagang akan kembali meledak? Apakah pasokan global mineral langka benar-benar akan terputus? Dunia sedang menunggu hasil pertemuan dagang berikutnya. Tapi satu hal pasti, konflik ini bukan hanya soal perdagangan, tapi juga soal kekuasaan dan dominasi teknologi global. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Top 3 selanjutnya.